jawaban dari wawancara saya. Saya dari calon guru penggerak angkatan 10. Ya. Ini Pak, pertanyaan saya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak Lukman, selama saya memimpin di sekolah ini memang terkadang kita itu banyak kasus-kasus yang menjadikan kita itu dilema, baik itu etika maupun bujukan moral. Namun sebagai seorang pimpinan tentunya harus membuat keputusan yang tepat. Ya, olehnya itu dalam mengidentifikasi permasalahan etika, dilema etika atau bujukan moral, biasanya kita tuh dihadapkan dua situasi yang berbeda, Bapak. Sehingga kita harus memutuskan. Kalau salah contoh, terkadang itu kan ada anak-anak kedapatan merokok di sekolah. Kadang kita itu harus mengambil keputusan apakah dikeluarkan atau kita bina. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus memberikan keputusan? Kalau kita ini biarkan, nantinya menjadi virus kepada siswa-siswa yang lain. Benar. Nah, makanya kita bagaimana caranya memberikan pendekatan persuasif dan juga dibantu dengan guru lain, terutama guru BK dan juga guru-guru yang lain membicarakan seperti ini. Jadi kita juga istilahnya bukan hanya memberikan pembinaan, tapi juga memberikan sanksi kepada yang berbuat supaya tidak akan mengulangi lagi. Selain membina, kemudian saya memberikan sanksi, tapi juga harus dibina gitu Pak. Jangan hanya sekedar memberi sanksi, tapi betul. ada pembinaan. Ada pembinaan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Nah, kalau yang seperti itu Pak Lukman, biasanya kita sebagai pemimpin itu kita dihadapkan dalam situasi harus mengambil keputusan. Jadi tentunya kita harus betul-betul mengidentifikasi dulu masalahnya. Nah ini, jadi kita harus lihat masalahnya apa, kemudian kasus tersebut nanti kita angkat bersama dengan guru-guru. Nah kita cari dulu faktanya. Nah setelah kita cari faktanya, kita kumpulkan, baru kita merefleksi, baru kita putuskan bersama-sama. Seperti itu ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Nah biasanya kalau yang seperti ini, yang saya lakukan itu kita mengenali dulu nilai apa yang bertentangan di dalamnya. Setelah itu kita biasanya melibatkan berbagai macam guru-guru atau istilahnya pihak sekolah, kemudian juga kita melibatkan orang tua siswa atau wali siswa. Nah juga kita biasanya seringkali melibatkan guru-guru untuk mengumpulkan patah-patah itu tadi. Nah sebelum kita memutuskan, nah pada prinsipnya kami menguji dulu kebenarannya, apakah itu betul atau tidak. Kalau memang itu betul, baru kita mengambil keputusan. Kalau memang salah, maka kita tidak akan lanjutkan untuk mengambil keputusan itu. Seperti itu. Semua pihak dilibatkan. Dilibatkan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itu biasanya kita berhadapan dengan dilema etika itu, hal yang cukup efektif itu dalam mengambil keputusan pada kasus yang tertentu saja ini. Kemudian saya biasanya itu menggunakan 3 prinsip. Yang pertama resolusi, yang kemudian berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Nah, jadi kalau semuanya sudah kita kumpulkan seperti itu, semuanya kita sesuai dengan prosedurnya, nah baru kita mengambil keputusan. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan
dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi kalau menurut saya itu biasanya dilema etika itu permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Iya. Nah, untuk itu tantangannya namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang dipegang teguh aturan yang berlaku. Jadi tidak serta-merta memutuskan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kita juga tidak lupa dengan kepedulian sesama ini juga hanya dan juga menjadi pertimbangan kita. Jadi kembali kepada aturan sesuai prosedur dulu. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau itu Pak tergantung ini seberapa mendesak dan seberapa besar kasusnya yang berpengaruh atau yang ditimbulkan oleh lembaga yang saya pimpin. Jika memang itu memerlukan waktu atau pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu untuk itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi Pak, seperti ini saya sebagai seorang kepala sekolah tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami seperti itu kalau ya. Namun tetap kita melibatkan dewan guru atau pihak yang terkait dan bukan hal yang salah sih selama ini untuk yang jelasnya ini semua untuk kebaikan siswa ataupun lembaga. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang pastinya setiap mengambil keputusan itu larinya kepada diri sendiri Pak. Yang utama dulu ini. Artinya pasti di setiap ada problema ataupun istilahnya masalah yang timbul di sekolah itu pasti ada nilai kebajikannya. Jadi kita tidak memandang itu sebuah kejelekan. Namun itu pasti ada hikmah di balik itu untuk selalu memperbaiki baik dari diri saya sendiri sebagai kepala sekolah, juga lembaga dan juga siswa dan dewan guru. Intinya dari permasalahan pasti ada pembelajaran di dalamnya. Demikian Pak. Terima kasih. Saya ucapkan sangat beribu-ribu terima kasih atas kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf saya ingin mewawancarai Ibu berhubung saya ini ada tugas karena saya CGP calon guru penggerak Bu. Ada tugas mewawancarai kepala sekolah termasuk Ibu. Iya. Boleh bertanya Bu? Boleh. Ya. Kira sudah berapa lama Ibu jadi kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah itu dari 2017 sampai sekarang 2024, berarti kurang lebih 7 tahun Pak ya. Jalan 8 tahun. Iya. Awal Januari 2017 kemarin dan diangkatnya bukan langsung di sini Bapak, tapi di SMP-nya juga bisa beli ya. Angkat jauh dari perkotaan. Karena biasanya memang kepala sekolah pertama kali diangkat itu yang ditaruhnya jauh-jauh dulu supaya ada tantangan dulu jangan langsung enak ya. Karena kalau langsung enak nanti nggak tahu di mana tantangannya nggak tahu. Sekolah Iya jauh, betul. sekolah terpencil.
Selama ibu menjadi kepala sekolah, pernah ibu menemui kasus yang terjadi di sekolah? Iya, yang namanya kasus pasti banyak Pak ya. Ya. Apalagi kita sekolah besar. Sekolah kecil punya kasus, sekolah besar apalagi. Lebih besar lagi? Iya, lebih besar lagi. Jadi apaan nggak pengajarnya? Kasusnya apa, Bu? Contohnya? Contohnya kasus di sini yang saya pernah alami itu misalnya ada anak-anak yang merokok misalnya. Oh, merokok ya, Ada ya. anak-anak yang mungkin minum minuman keras. Oh iya. Sekali saya minum. Tentunya ini bukan merupakan kasus yang kecil. Iya. Karena kalau sudah sampai di sekolah itu kasus merokok dan minum keras ini termasuk yang besar. Bukan kena kalau anak kecil, Iya, itu udah bukan arah kena kalau orang dewasa ya. Iya. Kira-kira langkah-langkah menangani kasus ini apa, Bu? Langkah-langkahnya tentunya kami di sini sesuai dengan prosedur. Yang pertama, si anak ini dipanggil oleh guru Ya. mata pelajaran yang ada di situ Pak ketemu. Kemudian guru mata pelajaran koordinasi dengan guru wali kelasnya. Wali kelasnya akan face to face dulu menghadapi anak ini. Dia sambil bertanya menyelidiki benar kalau anak ini berkelit, tentunya kita harus mencari bukti Pak ya. Iya. Nah kalau tidak ada bukti kita tidak bisa bertindak. Iya. Nah, alhamdulillah kami punya CCTV setiap kelas. Iya. Jadi di sini juga sangat membantu. Kalau kita anak itu berkelit ternyata di CCTV ada bukti jelas, tentunya kan bisa kita. Saya lihat itu ya. Iya. Tiap kelas, Bu ya. Setiap kelas. Iya. Nah, di sini dia tidak bisa lagi mengelak Iya. terjadi. Kalau dalam pengambil keputusan, apa ada tantangan nggak? Tentunya ada. Jadi setelah tadi wali kelas kita menyelidiki, lalu ke DK. Oh, BK ya. Lalu anak ini kita panggil, kita sedikit bina, kita binasakan ya Pak. Iya. Dibina apa masalahnya, kenapa Iya. ini sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita akan konsultasi dengan saya sebagai Iya. kepala sekolah. Iya. Apa tindakan selanjutnya? Biasanya kami akan langsung memanggil orang tua. Oh, jadi memanggil orang tua, Pak. Tentunya ada beberapa tantangan di sini. Iya. Yang pertama, orang tua itu belum cukup kooperatif, Pak. Belum. Apalagi kita di sini orang tuanya banyak yang profesi pekerjaannya nelayan. Itu mereka menyerahkan anak itu 100% di sekolah. Sehingga tantangan kami di sini mereka merasa bahwa ini tanggung jawab sekolah, bukan tanggung jawab kami sebagai orang tua. Nah, di sini kita harus menyelaraskan istilahnya, benar-benar memberikan apa ya, masukan kepada orang tua itu bahwa kami hanya mulai dari jam 8 sampai jam 1, lebih banyak di luar sekolah, di dalam sekolah, sehingga bapak ibu kalau tidak berkontribusi mendidik anak ya tentunya kami juga tidak sama. Di luar ya. Iya. Di sekolah. Kan di luar sekolah itu ada lingkungan Iya. yang mungkin tidak mendukung untuk anaknya untuk mengimbau. Otomatis orang tuanya yang harus lebih menghandle anak itu tantangan. Kemudian tantangan yang kedua, kadang-kadang guru juga tidak terlalu mendukung dengan keputusan kita ini dengan langkah Iya. kita ini. Iya. Tapi setelah kita berikan istilahnya gambaran-gambaran solusi yang bagus, alhamdulillah semua guru di sini bisa istilahnya bersatu padu. Satu, iya. Apa yang terutama ulun ya, alhamdulillah. Oh iya. Kemudian dalam masa yang terjadi dalam mengambil keputusan oh ini anaknya harus dihukum, ya hukumannya karena hukumannya ini Iya. ya ada prosedur atau langkah-langkahnya itu kan. Ada Pak.
tidak terlalu paham. Belum paham lagi. Iya, Ya. jadi kita pahamkan. Namanya juga anak-anak. Anak-anak kan sekarang kurikulum merdeka ada yang namanya kesepakatan Kesempatan kelas ya, ada kesempatan kelas Positif, gitu. positif dan Betul, lain-lain. betul. Nah itu kita apa istilahnya kita maksimalkan dengan itu. Tapi kalau sudah hal-hal yang sudah terlalu parah seperti yang tadi, tentunya dengan memanggil orang tua kita mesti tertentu saja Pak. Ini kalau di poin ya, kalau sebelum kurikulum merdeka kan ada poin, di kurikulum merdeka nggak boleh lagi pakai poin. Iya, nggak ada lagi. Nggak Iya, boleh lagi. nggak ada itu. Nah, itu. Iya. Ada tidak artinya itu kita bebaskan dalam hal-hal rekreasi ya, tapi tidak bisa juga tugasnya apa kalau seperti ini tadi kita harus ambil tindakan. Iya, jadi kita ambil tindakan SP1. Ada SP1 maka orang tua tolong handle anaknya agar tidak terjadi di SP2. Terus di SP2 kalau tidak bisa lagi apa namanya karir kita akan mengembalikan ke orang tua, tapi kan siap untuk memfasilitasi misalnya mau pindah kemana. Iya, betul, iya. Iya, karena banyak sekolah swasta kan atau pesantren dan lain-lain yang mungkin lebih bisa membina si anak gitu Pak ya. Kemudian Bu, dalam pengambil keputusan ada orang-orang yang membantu Ibu. Tentunya banyak Pak. Kami di sini selalu berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian BK, kemudian juga koordinator kesiswaan dan Lima itu. selalu panggil. Panggil, dilibatkan ya. Karena sebagai kepala sekolah itu mungkin dengan berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, lalu apabila ada hal yang salah, saya yang salahkan. Iya, iya. Jadi kalau kita ada 5 orang ini kita berdiskusi, saling memberi, saling sharing apa yang benar. Iya, Banyak betul. kepala itu lebih baik Lebih baik, ya betul. daripada cuma satu. Pertanyaan terakhir Bu, adakah pembelajaran yang bisa diambil atau pelajaran dalam mengambil keputusan? Jadi gini Pak ya, Bapak kan calon kepala sekolah. Ya, amin. Iya. Karena kita tidak mungkin nanti kita stagnan di sini sebagai guru. Kita harus cari pembelajaran di kantor. Salah satu hal yang paling sulit kalau kita mengambil keputusan. Iya. Kan sebagai pimpinan kan? Sebagai pimpinan. Tapi salah Pak ya. Apakah keputusan ini benar dan salah? Tetapi kita tidak tahu. Apabila Bapak mengambil keputusan itu jangan langsung gampang. Itu pertama. Karena pada saat orang itu memberikan masukan, memberikan pernyataan, kita jangan respon duluan, kita jangan bertindak duluan. Kita harus benar-benar kita masukkan apa, kita benar-benar apa itu yang dimasukkannya, kemudian kita duduk dulu dengan baik, kemudian kita sambil sharing dengan wakil, misalnya ada wakil siswaan, apabila ada siswaan, cari waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Dimasak dulu, Dimasak dulu. dimasak baru. Karena Keputusan tinggi. Karena kalau kita salah mengambil keputusan, jadi resikonya fatal. Patah, iya. Itu Pak, kalau kepala sekolah itu yang kadang ada yang anak muridnya itu tidak suka, ada ya, yang pasti. komplain, masyarakat komplain, karena mengambil keputusan itu tidak matang. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai kepala sekolah merasa oh saya ini kepala sekolah wajib dan harus kita bisa istilahnya kita ambil keputusan orang-orang dianggap harus mau tidak mau selesai dengan keputusan itu laksanakan. Itu sangat fatal. Sangat fatal. Karena hal ini menyebabkan kepala sekolah itu bukan orang yang disegani lagi nantinya. Bukan orang yang otoriter ya. Malah jadi tidak disenangi lagi kalau otoriter. Jadi senangnya. Iya. Jadi harus matang dengan beberapa orang Ya. Terima kasih Bu atas kesan Ibu dalam sudah.
Semoga bermanfaat bagi saya ya. Baik, insya Allah. Masuk dulu. Waalaikumsalam.